Hikmah Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, para pendengar Radio Rasika dimanapun Anda berada, alhamdulillah, kali ini kita hampir memasuki Hari Raya Idul Fitri. Itu artinya bulan Ramadan tinggal selangkah lagi akan mengakhiri kita semuanya. Akan tetapi kita melihat fenomena di masyarakat. Ketika menjelang hari raya, kita menjumpai banyak orang di pinggir-pinggir jalan itu menawarkan jasa tukar uang baru. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana sebetulnya hukumnya menukar uang lama dengan uang baru yang ada di jalan-jalan itu? Maka jawabannya adalah, sebetulnya tukar-menukar uang yang lama dengan uang yang baru pada dasarnya itu boleh, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Kemudian sekarang prakteknya seperti apa? Biasanya kalau kita lihat prakteknya di masyarakat, kalau kita tukar uang, misalkan kita tukar uang 100.000, kemudian akan diberikan uang 90.000. Nah, ada selisih di situ 10.000. Maka ini termasuk ke dalam riba. Ini namanya riba fadl. Kok bisa riba? Karena ada dalilnya, ada hadisnya. Riwayat Imam Muslim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bil-dzahab wal fiddatu bil-fiddah wal burru bil-burr wasy-sya'ir bil-sya'ir wat tamr bit-tamr wal milh bil-milh mislan bimislin sawaan bisawain yadan biyadin." Jika emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, syair itu sejenis gandum yang basah, ditukar dengan syair, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, kata Rasulullah SAW, mislan bimithlin sawaan bisawain yadan biyadin. Maka apabila jenisnya itu sama, maka ditukarnya itu harus dengan takaran atau kuantitas yang sama dengan cara kontan atau tunai. Yadan biyadin harus dengan tunai. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Jika jenis barang tadi itu berbeda, maka silahkan engkau tukar sesukamu, namun harus tetap dilakukan dengan tunai. Nah, berdasarkan hadis ini, maka para ulama kemudian mengkiaskan emas dan perak itu kalau zaman dulu adalah termasuk alat tukar, sehingga dikiaskan dengan zaman sekarang itu adalah uang itu termasuk alat tukar, sehingga apabila uang ditukar dengan uang, maka ini masuk ke dalam hadis yang ini, sehingga harus ditukar dengan kuantitas yang sama dengan cara tunai. Jadi kalau ada tukar uang lama dengan uang yang baru, maka harus nominalnya sama dan harus dilakukan secara tunai. Nah, sekarang kalau misalkan di masyarakat, biasanya di jalan-jalan, saya mau tukar uang 100.000 tapi dengan uang yang baru, kemudian orang yang memberikan jasa itu memberikan uangnya itu hanya 90.000, ada selisih 10.000 di situ, maka ini termasuk ke dalam riba fadl. Nah, ini yang jarang diketahui oleh orang. Kita harus hati-hati menjelang hari raya, harus hati-hati. Kalau ada praktek yang seperti itu, maka ini termasuk ke dalam riba.
hati-hati. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya adalah ya silakan ditukar. Saya punya uang 100.000 yang lama ditukar dengan uang 100.000 yang baru, tukar dengan nominal yang sama. Kalau sudah selesai tukar, kemudian orang tadi minta jasa penukaran, nah ini transaksi yang lain. Maka boleh, oh saya minta jasa penukaran karena tadi saya sudah ke sana, harus antri dan lain sebagainya. Monggo silakan ditambahi uangnya untuk jasa penukaran. Jadi antara uang yang ditukar itu harus tetap sama, tapi kemudian pakai transaksi yang lain lagi, ada jasa penukaran uang tersebut atau fee bagi orang yang sudah memberikan uang baru tersebut, sehingga ini akan tidak terkena riba. Tetapi beda kalau misalkan uangnya sudah 100.000 kemudian diterimanya 90.000, ada selisih di situ, maka ini termasuk ke dalam riba fadl. Hati-hati para pendengar, kaum muslimin pada umumnya. Kalau misalkan ada praktek yang seperti ini, kita harus hati-hati, waspada, karena itu termasuk ke dalam riba. Dosa riba itu sangat luar biasa. Kita niatnya ngasih uang baru kepada sanak famili, keluarga, anak-anak kecil, tapi ternyata justru kita dapat dosa. Jangan sampai ya, kita pengen niat mencari pahala, justru mendapatkan dosa yang dosanya itu lebih besar. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, "Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih." Jika kamu tidak mau meninggalkan riba, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih." Umumkan perang kepada orang itu, perang melawan Allah dan Rasul. Bayangkan para pendengar, kalau misalkan kita perangnya itu melawan Allah dan Rasulullah, bagaimana kita bisa menang melawan Allah dan Rasulnya? Kita pakai senjata yang paling canggih saja melawan Allah dan Rasulnya, tidak akan bisa menang. Maka dari itu, para pendengar Radio Rasika dimanapun Anda berada, saya wasiatkan, saya pesankan, menjelang hari raya hati-hati, karena di situ ada praktek riba yang terkadang banyak di antara kaum muslimin yang masih belum memahami. Mudah-mudahan nasihat ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga kita bisa lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi muamalah maliyah, dan mudah-mudahan kita semua bisa terbebas dari transaksi yang diharamkan dalam syariat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah dan untuk usia kita dengan husnul khatimah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.